Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini minggu ke berapa ya? 11 ya? Iya, Pak. Ya, materi 11 itu ya. Oke. Tentang penggorengan vakum. Hari ini kita akan membahas tentang penggorengan vakum. Sebelumnya saya mau tanya dulu, adik-adik sudah sempat buka apa itu namanya? Materi yang dari Google Classroom saya, yang materi untuk hari ini, penggorengan vakum. Kalau sudah, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau belum, saya akan sedikit menjelaskan tentang penggorengan vakum. Oke. Bisa kita mulai kuliahnya? Bisa, Pak. Siapa? Oke. Kalau sudah, saya akan menjelaskan secara singkat aja. Nanti untuk pendalaman materi silahkan dibaca lagi ya. Kali ini saya akan membahas tentang penggorengan vakum atau vacuum frying. Jadi adik-adik kalau di Malang ini kan adik-adik sering membeli chip buah ya, keripik buah yang penggorengannya itu menggunakan penggoreng vakum, sehingga rasa, aroma dan sebagainya itu tetap terjaga ya. Keripik pisang, keripik apa lagi? Ya, keripik pisang, keripik nangka, keripik salak dan macam-macam. Bagaimana cara membuat keripik itu ya? Itu dengan cara penggorengan, tetapi penggorengannya tidak penggorengan biasa, namun menggunakan penggoreng vakum. Ya. Vakum, yang namanya vakum berarti tekanannya diturunkan. Nah, penggorengan biasa ini menggunakan minyak. Ya. Suhunya antara 160-185 derajat Celcius. Ini cukup tinggi. Nah, penggorengan langsung biasanya bahannya itu kan dicelupkan ke dalam minyak seperti ini, sehingga uap air dan minyak ini saling bercampur ya. Kalau sudah menguap berarti naik ke atas seperti ini. Nah, dalam proses pengurangan kadar air ya, penggorengan ini kan kadar airnya dikurangi, Nah, ini dibagi menjadi 3 zona. Pertama ini ada zona monolayer, ini yang kelembabannya antara 0 sampai 20%. Ini terikat oleh gaya adsorpsi yang kuat. Jadi airnya ini tidak bisa untuk reaksi, jadi terikat kuat. Kemudian ada zona multilayer, jika RH antara 20 sampai 60%. Ya. Kemudian ada air yang tertahan di ruang pori, ini untuk RH lebih dari 60%. Ini dapat berfungsi sebagai pelarut atau mempercepat reaksi. Jadi itu macam-macam air yang ada di bahan. Nah, untuk penggorengan ini dipanaskan supaya uap airnya hilang ya. Tekstur. Kenapa belum mandi? Nah, penggorengan vakum saya jelaskan ini adalah goreng tapi pada suhu dan tekanan rendah. Tekanan rendah ini di bawah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu kan 1 atm di atas permukaan laut, seperti yang tekanan saat ini ya. 1 atm.
Sehingga penggorengan pada suhu dan tekanan rendah ini ya, itu hasilnya akan menjadi renyah. Hasilnya akan menjadi renyah. Kemudian, suhu penggorengan vakum ini tidak tinggi. Kenapa tidak tinggi? Karena tekanannya rendah. Tekanannya rendah sehingga suhu 80 sampai 90 sudah dapat digunakan untuk menggoreng. Penggorengan vakum ini ya biasanya digunakan untuk komoditas atau produk yang sensitif terhadap panas. Contohnya ya buah-buahan, sayur, hasil peternakan perikanan, ya ikan juga bisa digoreng, tahu bisa digoreng vakum. Sehingga aroma dan rasanya terjaga. Kayaknya ada yang sambil makan ini. Oke, nggak apa-apa sambil makan, nggak apa-apa, santai aja. Kemudian apa ini? Kerusakan bahan yang digoreng ya dengan penggoreng vakum ini bisa ditekan. Kalau penggorengan biasa kadang-kadang lengket di wajan dan sebagainya. Ya. Lengket di wajan, kemudian ada yang rusak dan sebagainya, ini bisa ditekan. Kemudian fungsinya ya menggoreng vakum ini untuk membentuk cita rasa, aroma dan warna. Cita rasanya ya tetap, aromanya juga tidak berbeda dengan aslinya, warnanya juga lebih cerah. Ya. Kemudian meningkatkan daya cerna. Ini kalau digoreng vakum ini lebih crispy ya, lebih empuk ya, lebih cepat hancur kalau dimakan. Sehingga kalau dicerna ini lebih mudah. Kemudian lebih awet juga. Kelebihannya. Pertama, kerusakannya tadi bisa ditekan. Kemudian produknya lebih awet ya. Resiko terhadap penyakit ya, mikroba dan sebagainya ini rendah. Karena sudah mengalami proses penggorengan. Kemudian sesuai dengan komoditas yang sensitif terhadap panas, sehingga seperti vitamin dan sebagainya ini tetap meskipun terdegradasi ya, tetapi tidak mayoritas tidak banyak yang hilang. Ya. Sehingga kalau tidak panas terlalu tinggi maka bisa dijaga kandungan nutrisinya. Ini tadi sudah tujuannya mengawetkan dan mempertahankan cita rasa, aroma, warna. Sultan Babullah di bumi harian tersebut. Nah, ini adalah proses penggorengan vakum. Ya, ini adalah proses penggorengan vakum. Pertama misalnya ini goreng nanas nih ya. Dikupas, kemudian diiris. Dikupas, kemudian diiris. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam mesin penggoreng vakum. Kemudian setelah dimasukkan ke mesin penggoreng vakum, ya, hasilnya ini memiliki ya, sekitar kadar air 1-3% atau ya mestinya ini kadar air 1,1-3%. Kemudian di spin ini dibuang minyaknya ya. Kenapa minyaknya dibuang?
untuk menghindari tengik ya. Jadi kalau ada minyak yang ada di bahan, kalau terlalu lama ini juga menyebabkan tengik. Tengik itu karena ada radikal bebas. Kemudian ini adalah contoh hasil buah yang sudah digoreng dengan kadar air sekitar kurang dari 4%. Ya, jadi prosesnya seperti ini. Tekanannya minus 66 cm Hg, ya. Itu di bawah 1 atm. Ya. Di bawah 1 atm. Temperatur maksimum 90 derajat. Ya. Biasanya sekitar 80-an. Ya, kalau hasil laut ini 100, kacang-kacangan 105. Jadi nggak sampai hampir 200. Kalau dengan penggorengan biasa itu sampai 200, sekitar 200 ya minyak goreng. Nah, buih di atas minyak ini maksudnya gelembung-gelembung udara itu ya. Buih itu ya. Ini menjadi tinggal sedikit atau seragam. Nah, ini baru nanti hasilnya baik. Syarat bahan baku ya. Bahan bakunya kondisinya ya sesuai dengan keinginan ya. Terlalu matang juga nggak baik, nanti hancur. Terlalu mentah juga rasanya masih belum keluar ya. Belum keluar aroma rasanya kalau masih mentah. Kemudian syarat minyak goreng. Ya. Ini harus satu jenis atau satu merek. Ya. Kemudian kualitasnya juga sejenis. Ya. Minyak bekas dan baru tidak boleh dicampur. Ya. Termasuk wadahnya ini tidak boleh digunakan lagi. Jadi kalau yang untuk goreng nanas ya untuk goreng nanas saja. Kenapa? Nanti aromanya ketuker-tuker nanti. Ya rusak nanti. Jadinya bahannya rusak. Nah, kapan penggantian minyak dilakukan? Nah, ini indikator ya, indikator minyak gorengnya rusak itu akan timbul gelembung atau buih di atas minyak yang memenuhi ruang penggorengan. Nah, kalau seperti itu berarti indikatornya minyak gorengnya sudah enggak baik. Tidak baik digunakan. Kemudian pada temperatur penggorengan rendah ya memungkinkan penggunaan minyak ini bisa berulang kali. Dengan syarat minyaknya masih aman untuk dikonsumsi ya, dilihat. Kemudian ini berdasarkan beberapa studi ya. Studi penggorengan vakum. Nah, ini tekanannya kilopascal ini ya, dalam kilopascal. Ini suhunya 80 sampai. Nah, ini lama penggorengan. Nah, jadi mesin penggoreng vakum ini yang memiliki paten ini Pak Anang Lastrianto. Pak Anang Lastrianto itu dosen di Keteknikan Pertanian FTP. Di kolega ya. Ini beliau ini yang di antaranya membuat beberapa tipe ya mesin vakum frying, mulai dari yang tipe yang kapasitasnya kecil ya sampai yang kapasitasnya besar. Kemudian studi untuk beberapa jenis, banyak jenis, mulai dari hasil laut, hasil sayur buah ya, sampai hasil ternak gitu ya, dicoba digoreng vakum. Nah, ini kira-kira sebagian kecil hasil studi penggorengannya ini seperti ini ya. Jadi 3 parameter yang menentukan ya, selesainya penggorengan vakum ini, tekanannya kurang dari 12,5 kilopascal, suhunya itu 80 sampai 90, kemudian kadar air atau gelembung air di atas minyak ini sudah habis. Itu menandakan berarti kandungan air yang ada di dalam bahan sudah sedikit. Nah, sudah sedikit.
Karena uap air yang menguap sudah nggak ada. Jadi uap air yang ada di dalam tabung penggoreng ini disedot keluar. Uap airnya disedot keluar secara kontinus. Kemudian ini kalau untuk penelitian ya, biasanya diamati ya suhu ruang penggorengnya berapa ya, suhu lingkungannya berapa, tekanan di dalam penggorengan berapa ya, tekanan di atas berapa, tekanan minyak, suhu minyak berapa, tekanan di bawah berapa. Nah, ini diamati. Biasanya menggunakan data logger. Kemudian disimpan di dalam PC. Ini untuk riset ya. Tapi ini kan sudah lama komersial ya, sejak tahun berapa? 2000-an awal ini sudah banyak dikomersialisasikan. Nah, ini bagian-bagian yang ada di dalam penggoreng vakum. Di pemanasnya ini menggunakan gas LPG. Ada nomor 4 ini adalah ada pengendali suhunya. Ada pengendali suhunya. Nah, bagaimana cara memvakumkan ya ruang penggorengnya ini? Ya, jadi 6, 7 ini adalah 6 ini ada indikator tekanannya ya, 7 ini adalah tempat ruang penggorengannya, Ini ruang penggorengannya. Nah, cara menyedot ya uap air dan tekanan udara di dalam tabung ini dengan cara menggunakan pompa air ya, pompa air. Prinsipnya adalah prinsip dia menggunakan penurunan tekanan udara seiring dengan laju sirkulasi air. Udaranya itu disedot seiring dengan laju resirkulasi air. Nah, jadi udara ini otomatis akan tersedot ketika airnya beresirkulasi menggunakan pompa air. Nah, ini beberapa bagian utama. Ada tabung penggoreng, ini ada kondensor, ini tempat untuk mengembunkan uap. Ya. Kondensornya di mana? Ya. Ini untuk mengembunkan uap di nomor 8 kondensor. Kemudian pompa water jet ini untuk mempertahankan tekanan agar tetap rendah. Jadi udaranya tersedot seiring dengan resirkulasi air yang ada di pompa air. Kemudian pengendali suhu ini untuk mengendalikan supaya suhunya nggak terlalu tinggi. Kemudian pemanas, ini menaikkan suhu penggorengan. Yang tadinya normal, dinaikkan hingga batas antara 80-90 derajat Celcius. Ini ya, jadi sistem pemvakuman ya, itu menggunakan sistem jet air. Menggunakan Bernoulli. Menggunakan prinsipnya Bernoulli. Jadi gambarnya atau sketsanya seperti ini. Jadi ada nozzle ya, ini air, berisi air masuk dari kiri ke kanan ya. Kemudian di sini ada lubang kecil. Tempatnya apa? Tempatnya udara nanti tersedot ya. Ini dihubungkan dengan penggoreng vakum. Jadi di sini masuk, udaranya masuk, maka karena tekanan di sini rendah, karena prinsip Bernoulli kan kalau velocity-nya atau kecepatannya tinggi berarti tekanannya rendah. Karena tekanannya di sini rendah ya, maka udara yang ada di dalam ruang penggorengan ini menjadi masuk ke sini, sehingga udaranya tersedot, sehingga lama kelamaan ruang penggorengannya menjadi vakum. Nah, itu prinsipnya. Nah, ini
yang digunakan untuk menurunkan tekanan udara oleh Pak Anang, yang penemunya Pak Anang. Ini tabung penggorengnya. Tabung penggorengnya ada yang posisinya ini, ya, yang horizontal untuk apa? Untuk pindah panasnya atau untuk memanaskannya. Konstruksinya dibuat seperti ini, ya. Dia agak melengkung ke dalam. Kenapa? Karena vakum. Karena vakum. Kalau adik-adik melihat truk, ya, truk pengangkut misalnya air, ya, itu bentuknya seperti kapsul. Jadi melengkungnya keluar. Itu karena tekanan tinggi. Nah, kalau tekanan rendah ya sebaliknya melengkungnya ke dalam. Sehingga ini bentuknya melengkung ke dalam. Sebelah pinggirnya melengkung ke dalam. Kemudian cara menggorengnya bagaimana? Nah, di sini ada wadahnya, ya, untuk menampung penggorengan. Di wadahnya ini pertama bahan dimasukkan ke dalam wadah, ditutup, ya, dikunci, kemudian diengkol ke bawah minyak, ya, sehingga bentuknya setengah lingkaran seperti ini, ya, karena minyaknya ini setengah tabung, ya, maka dia tercelup sempurna di dalam minyak. Setelah buihnya nggak ada, baru itu nanti dinyatakan sudah selesai penggorengannya. Ini dibuat seperti ini, kenapa? Karena supaya sederhana, mudah dalam perawatan, ya, dan memastikan bahwa semua bahan tercelup ke dalam minyak. Nah, ini tahap akhir penggorengan. Nah, berarti proses pengeluaran kandungan air di dalam bahan ini sudah selesai. Kalau buih-buihnya sudah hilang. Jadi kalau dilihat, ya, ini kalau di capture fotonya, ya, ini ketika buihnya ada, ya, ketika buih penggorengannya, ya, ini sampai keseimbangan antara kadar air, ya, bahan dan udaranya itu sama sehingga buih-buihnya tidak keluar lagi. Nah, kalau hasil proses penggorengannya, ya, adik-adik mungkin sebagian besar, ya, sudah pernah mencoba produk hasil penggorengan vakum. Karena ini banyak dijual, ya, sebagai oleh-olehnya khas Malang. Entah nangka, atau nanas, salak, rambutan, dan sebagainya. Nah, oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti kita lanjutkan ke evaporasi atau penguapan. Jadi di sini nanti ada dua materi. Yang pertama tadi penggoreng vakum, yang kedua ini evaporasi. Silakan kalau ada pertanyaan.